Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang perbandingan satuan yang berbeda. Perbandingan sudah dipelajari di video sebelumnya. Nah, sesuai namanya perbandingan satuan yang berbeda. Berarti kita membandingkan dua besaran yang berbeda. Langsung ke contoh agar lebih paham. Contoh yang pertama, Rina suka minum kopi. Ia membeli beberapa bungkus kopi di warung sebelah rumah. Berdasarkan label informasi nilai gizi, diperoleh informasi bahwa satu sachet kopi mengandung 110 kilokalori energi. Perhatikan yang dibandingkan besarannya yang berbeda. Yang satu kita membandingkan sachet atau kemasan, yang satunya adalah kilokalori energi. Jadi dua besarannya yang dibandingkan berbeda. Contoh yang kedua, agar lebih paham. Setiap hari ayah bekerja dengan mengendarai sepeda motor. Sepeda motor ayah mampu menempuh jarak 35 km per liter premium dengan catatan perjalanan lancar. Ini juga merupakan contoh perbandingan dengan satuan yang berbeda. Yang satunya membandingkan satuan jarak, besaran jarak yaitu kilometer, yang satunya besaran volume yaitu liter, jadi besarannya berbeda. Contoh terakhir, jantung tikus berdetak 840 kali dalam 2 menit. Jantung marmut berdetak 1200 kali dalam 4 menit. Jantung kelinci berdetak 1025 kali dalam 5 menit. Ini juga merupakan perbandingan dengan satuan yang berbeda. Karena yang satunya membandingkan besaran frekuensi, yaitu berapa kali, sedangkan yang satunya membandingkan besaran waktu, yaitu dengan satuan menit. Bisa dipahami ya contoh-contoh perbandingan dengan satuan yang berbeda. Perbandingan dengan satuan berbeda yang paling sering muncul itu adalah terkait kecepatan. Sudah pernah ya mempelajari saat di SD. Rumus kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Kalau digambarkan dengan segitiga, kita punya JKW. Berarti kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Mencari jarak berarti kecepatan dikali waktu. Mencari waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Tapi kali ini kita akan lebih fokus kepada mencari kecepatan, yaitu jarak dibagi waktu. Kenapa ini disebut perbandingan dengan satuan yang berbeda? Karena kecepatan itu kan jarak dibandingkan dengan waktu. Jarak itu kan besaran panjang, satuannya adalah kilometer, bisa meter, bisa desimeter, tapi seringnya kilometer. Kemudian yang satunya waktu itu besaran waktu, satuannya biasanya menit, jam, detik, dan seterusnya. Tapi kalau untuk kecepatan, biasanya satuan yang umum kita gunakan adalah kilometer per jam. Jadi jelas satuan yang dibandingkan berbeda. Langsung kita masuk ke contoh bagaimana cara menghitung kecepatan. Doni bersepeda sejauh 30 km dalam waktu 30 menit. Berapakah kecepatan bersepeda Doni? Ingat kecepatan tadi adalah jarak dibagi waktu, di mana jaraknya satuannya kilometer, sedangkan waktunya satuannya adalah jam. Perhatikan dari yang diketahui, itu kita tahu bahwa jarak yang ditempuh itu adalah 30 km. Tetapi waktunya satuannya masih dalam bentuk menit, belum jam. Berarti 30 menit itu berapa jam? Ingat menit ke jam. Berarti dibagi 60. 30 per 60 jam atau setengah jam. Maka tinggal kita hitung kecepatannya saja. Kecepatan jaraknya 30 km. Waktunya adalah setengah jam. Ingat pembagian oleh pecahan. Sama saja dikali terbalik atau pengwalik. 30 kali 2 per 1 berarti 60 km per jam. Contoh berikutnya agar lebih paham. Dina mengendarai sepeda motor untuk pergi ke rumah saudaranya.
Apabila Dina menempuh jarak 45 km dalam waktu 45 menit, maka kecepatan rata-rata Dina mengendarai sepeda motor adalah kecepatan tadi jarak dibagi waktu ya. Diketahui jaraknya 45 km, sudah dalam satuan kilometer. Tetapi waktunya masih 45 menit. Tidak boleh langsung dimasukkan 45 bagi 45. Ingat kecepatan tadi umumnya adalah satuannya kilometer per jam. Jaraknya sudah kilometer tapi waktunya masih menit. Berarti kita ubah dulu menjadi jam. Ingat dari menit ke jam kita bagi dengan 60. 45 per 60 berarti 3/4 jam. Nah, kalau sudah satuannya kilometer dengan jam, tinggal kita masukkan jaraknya 45 km, waktunya 3/4 jam. Ingat, pembagian oleh pecahan berarti sama saja dipeng wale. Pecahannya kita balik, kemudian jadi perkalian. 45 kali 4/3. 45 bisa dibagi 3 ya, 15. 15 kali 4. Berarti kecepatannya adalah 60 km per jam. Sampai sini kecepatan oke ya? Contoh lain dari perbandingan dengan dua besaran yang berbeda yang sering keluar adalah terkait debit. Debit itu sebenarnya sama dengan kecepatan, mirip kecepatan. Tetapi kalau debit itu lebih kepada kecepatan aliran cairan. Khususnya biasanya yang seringnya adalah air. Jadi kecepatan air mengalir itu disebut dengan debit. Mirip dengan kecepatan. Maka rumusnya juga hampir mirip, yaitu volume per dibagi waktu atau volume per waktu. Nah, kenapa ini disebut dengan perbandingan dengan dua satuan yang berbeda? Volume, besaran volume itu satuannya itu adalah meter kubik atau bisa juga liter. Nah, kalau waktu itu satuannya tadi ada jam, menit, detik, dan seterusnya. Langsung saja kita ke contoh ya. Contoh yang pertama untuk debit. Sebuah pipa bisa mengalirkan air sebanyak 216 liter air dalam waktu 10 menit. Berapa sentimeter kubik per detik debit pipa air tersebut? Oke, berarti di sini kita punya yang diketahui volumenya adalah 216 liter. Kemudian waktunya adalah 10 menit. Tetapi yang ditanyakan itu debit dalam satuan sentimeter kubik per detik. Berarti liternya harus kita ubah menjadi sentimeter kubik, menitnya harus kita ubah ke detik. Ingat, liter itu sama saja dengan desimeter kubik. Desimeter kubik biar menjadi sentimeter kubik berarti ingat tangganya ya, kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter, meter kubik, desimeter, sentimeter kubik. Kemudian yang terakhir ada milimeter kubik. Nah, desimeter ke sentimeter itu turun 1, berarti kita kali 1000 karena kubik ya, berarti 216 desimeter kubik adalah 216.000 cm kubik. Kemudian dari menit menjadi detik, 1 menit adalah 60 detik. Maka kalau 10 ya tinggal dikali 60, berarti 600 detik. Kalau sudah sesuai dengan satuan yang diinginkan soal, tinggal kita hitung debitnya. Volume dibagi waktu, berarti 216.000 cm kubik per 600 detik. 360 cm kubik per detik. Agar lebih paham, satu lagi contoh soal untuk debit. Sebuah kolam mempunyai volume 36 meter kubik diisi dengan air, memakai selang. Waktu yang diperlukan untuk mengisinya sampai penuh yaitu 5 jam. Berapa liter per detik debit air yang keluar dari selang tersebut? Berarti diketahui volumenya adalah 36 meter kubik.
dengan waktunya adalah 5 jam. Yang ditanyakan debit, tapi satuannya liter per detik. Maka meter kubiknya kita jadikan liter terlebih dahulu. Berarti ingat liter tadi sama saja dengan desimeter kubik ya. Meter ke desimeter turun 1. Kalau kubik turun 1 berarti dikali 1000. 36 kali 1000 berarti 36.000 desimeter kubik, atau boleh ditulis 36.000 liter. Nah, kemudian kalau waktunya yang diketahui di soal itu jam, tetapi yang diinginkan dalam waktunya detik. Maka jamnya kita ubah menjadi detik. Jam ke detik dikali dengan 3600. Berarti 5 kali 3600 berarti adalah 18.000 detik. Karena keduanya satuannya sudah sesuai dengan yang diinginkan di soal, maka tinggal kita hitung debitnya. 36.000 liter dibagi 18.000 detik. Maka 36.000 liter per 18.000 detik itu adalah 03-nya bisa kita coret, 36 dibagi 18, 2. Berarti debitnya adalah 2 liter per detik. Sampai sini oke ya?